Shalom keluarga damai, kita kembali di dalam Samas 10 Agustus 2021. Tema renungan hari ini adalah Hari Tuhan. Bacaan diambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 hingga 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nats renungan diambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 hingga 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Petrus 3 ayat 14 hingga 18. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Keluarga damai, pernahkah Anda menantikan sesuatu dengan penuh antusias dan persiapan? Apakah itu saat menantikan peluang bisnis yang menguntungkan? Atau saat menantikan hari pernikahan? Saya dan istri begitu antusias dan penuh persiapan saat menantikan hari pernikahan kami. Kami menyiapkan segala hal secara rinci, karena kami ingin hari pernikahan kami berjalan dengan baik. Sangat penting mengenal pasangan dengan baik saat menyiapkan pernikahan. Kami masing-masing punya pemikiran dan keinginan yang berbeda. Dari tempat pesta pernikahan, menu makanan, jumlah undangan, dan lain-lain perlu didiskusikan dengan keluarga dan pasangan. Tentu, semua persiapan ini membuat kami saling mengenal keluarga masing-masing lebih dalam lagi. Meskipun memakan banyak waktu, pikiran, dan usaha, kami menantikan hari pernikahan kami dengan antusias dan sukacita. Keluarga damai, bagaimana dengan sikap kita saat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua? Dalam 2 Petrus 3 ayat 14 tertulis dengan jelas bagaimana sikap kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Menantikan di sini adalah kata kerja yang aktif, di mana ada usaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak ternoda di hadapan Tuhan. Sehubungan dengan usaha mempersiapkan kedatangannya, Petrus mengingatkan kita agar berjalan dan bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan memiliki peranan yang penting karena ditekankan pada awal dan akhir surat Petrus. Tujuan Petrus adalah mengingatkan kita bahwa tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan,
mustahil manusia mampu mempersiapkan dirinya menyongsong hari itu. Di ayat ke-15, Petrus juga mengingatkan kembali tentang kesabaran Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat sebelum kedatangannya yang kedua. Kesempatan ini harus direspon dengan semangat penginjilan, yakni membawa sebanyak mungkin jiwa kepada Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab untuk tetap berpegang teguh pada Kristus dan firman-Nya. Berpegang teguh pada firman bukan hanya bermakna menaatinya, melainkan juga tidak menafsirkan dan mengajarkan firman Tuhan secara sembarangan. Kiranya kita siap untuk menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua. Teruslah bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Milikilah kehidupan rohani yang berkualitas dan hasilkanlah buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Mampukan kami agar kami makin mengenal dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Layakkan kami, Tuhan, agar tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Mu. Amin.